Halo, selamat sore saudara Harmoni dengan Alam. Hari ini kita mau buat satu aplikasi pupuk organik cair yang berbahan dasar dari ini, daun kopasanda atau kami sebut dengan sufmuti. Dan beberapa literatur yang saya baca itu daun ini biasa orang sebut dengan daun golkar. Ada yang lain lagi, ini ada akar bambu yang mengandung unsur PGPR. Ini sebuah bakteri Bacillus yang dia berperan penting dalam proses fermentasi. Dan ini daun gamal. Daun gamal, ada lagi ini buah nanas hutan yang sudah matang yang saya pilih kebetulan di mata air, yang biasanya kalau seharusnya saya bisa buat terpisah, tapi ini karena saya kebetulan tadi timba air di sumur, di mata air, saya menemukan, akhirnya saya pilih dan saya campur berbentuk mix yang nanti pada akhirnya kita coba untuk satukan ini semua. Dan yang berikut ini ada buah sebuak atau buah lontar ini. Ada ini nangka yang tidak dihabiskan untuk waktu anak-anak makan, maka saya pakai untuk membuat pupuk. Ini ada ketersediaan air, ada juga ini air sumur. Air sumur ini untuk proses pelarutan bahan-bahan ini, dan kita coba mulai. Jadi yang daun kopasanda ini kita cincang dia sampai hancur. Dalam urusan kalau misalnya dia hancurnya lebih cepat, maka kita pastikan untuk proses fermentasinya juga dia jauh lebih cepat. Bisa 14 hari bisa digunakan. Ya Bapak Ibu, ini daun kopasanda ini atau orang sebutnya dengan daun golkar, dia kandungan yang di dalamnya itu ada unsur natrium, dan ini terasa lengkap sebetulnya. Maka ini kami berusaha untuk kami mix dia punya proses fermentasinya, sehingga kita coba untuk gabungkan semua unsur-unsurnya dengan mengandaikan bahwa kalau kita buat satu-satu nanti proses aplikasinya juga akan jauh lebih banyak aplikasi pupuknya. Maka itu kami menggunakan semua unsur ini untuk kita coba mix saja, kita gabungkan supaya dalam proses aplikasinya ini dia lebih cepat dan satu kali. Ini kita koru, istilah kami ini koru. Biasanya kita pakai lesung untuk kita hancurkan, tapi ini kami pakai cincang juga sama. Teksturnya jauh lebih halus, itu mempercepat proses fermentasi. Perlahan-lahan nanti kita cincang ya, kita mulai cincang. Kita pisah, dia punya tangkai yang agak kasar-kasar ini kita buang, kita pakai yang daunnya saja. Toh juga nanti misalnya kalau tangkai yang dicincang tidak terlalu halus, maka itu dia tidak maksimal dalam proses fermentasinya. Maka itu kita pakai daunnya saja. Ini nangka salak ini. Kita satukan.
ini ada buah apa? Buah ini buah nanas hutan. Biasa kami sebut dengan namanya ekfui. Itu di dalamnya itu ada kacang-kacangan. Kami masih kecil itu kami biasanya belah lalu kami makan. Yang itu dia mengandung semacam apa, minyak, kacang minyak. Kita campur ini. Ada ini buah sabuaknya. Ini. Nah, dalam buah sabuak ini dia mengandung unsur kalium. Ini ada akar bambu yang tadi itu kandungan di dalamnya itu ada unsur bakteri yang mempercepat proses fermentasi. Bakteri Bacillum. Ya, kita mulai satu-satu. Kita coba campur. Ini wadahnya, wadah yang kebetulan kami pakai ini. Tupperware. Kita satu-satu. Ya, kita campurkan air. Kami tidak menggunakan air mempat karena ini sebetulnya dia di dalam sabuak ini, buah sabuak atau buah lontar ini dia sudah mengandung unsur kalium yang nanti mempercepat proses fermentasinya. Airnya masih jernih. Kenapa kami pakai air sumur? Ini sebetulnya kalau kita menggunakan air leding, maka zat kaporit yang ada di dalam, yang biasanya dipakai untuk di dalam air leding itu, dia bisa membunuh bakteri yang menguntungkan, bakteri patogen yang menguntungkan bagi proses fermentasi. Maka kami tidak menggunakan ini apa namanya? Kami tidak menggunakan air sumur, kami tidak menggunakan air leding, kami menggunakan air sumur, sehingga dengan air sumur itu bisa mempercepat proses fermentasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini kami buat konten ini, tempat ini baru selesai. Ini kebetulan kandang ternak, kandang babi yang kami baru selesai buatnya. Ini juga belum selesai atap, tapi ini persis karena pesona jembatan penyeberangan yang cukup baik untuk kami buat konten, maka kami buat konten di sini. Mungkin Bapak Ibu melihat bahwa ini kok ada yang aneh dalam. Ini kelebihan material yang tadi kita cincang itu, maka kami taruh di ini. Stoveless. Dia sudah mulai larut sehingga terjadi perubahan warna. Semoga ini mempercepat proses fermentasinya.
Nah, Bapak Ibu, ini semua unsur hampir lengkap. Ada NPK, ada natrium, ada fosfor, ada kalium, ada unsur kalsiumnya yang nanti mempercepat proses fermentasi dan dapat diaplikasikan untuk tanaman yang memang membutuhkan unsur hara makro maupun mikro. Nah, kenapa kami lebih suka untuk menggunakan pupuk organik? Ini karena fenomena dari keterbatasan langkanya pupuk kimia yang biasa bermasalah bagi para petani. Maka ini kami membuat alternatif dari produksi pupuk organik cair, walaupun dalam skala yang kecil. Maka kami mengajak Bapak Ibu yang kalau misalnya mau untuk, kebetulan kami beberapa waktu lalu itu kami ada memproduksi dalam skala menengah, itu ada di 1 tong yang jumlahnya juga lumayan. Bisa datang bawa jerigen yang 5 liter, tapi jangan yang 20 liter, nanti saya tidak kebagian. Kalau boleh bawa yang 5 liter untuk datang ngambil di rumah, dan ngambilnya gratis, tidak dibayar. Ini sekedar untuk kita berbagi ilmu dan kita saling mengedukasi satu sama lain. Saya juga belajar, semua kita belajar. Dengan demikian maka ini sebetulnya proses belajar ini terjadi. Bapak Ibu, sudah selesai semuanya, dan ini sudah hampir pasti proses fermentasinya akan berjalan sekitar 14 hari, dan paling lambat itu 1 bulan kita sudah bisa pakai. 14 hari bisa dipakai, dan kami menyarankan ini dalam urusan penempatan, sebaiknya ini ditempatkan di dalam ruangan yang kedap sinar, yang tidak terpapar langsung oleh sinar matahari, dan diusahakan untuk setiap pagi dalam proses fermentasi awal ini dibuka, supaya terjadi gas buang yang secara maksimal dalam proses fermentasi itu akan terjadi. Ya, lebih dari itu mungkin sekitar 3 hari boleh dibuka untuk dibuang gasnya. Saya kira itu saja. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Salam harmoni dengan alam, salam selaras dengan semesta. Terima kasih, selamat sore.